Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nazan Arif Nur Cahya dari 11.1. Nama saya Afifa Anastasia di kelas 11 1. Nama saya Satrio Haji Prasetyo dari 11.1. Kami di sini dengan tujuan untuk mewawancarai Ibu selaku guru BK mengenai program yang akan kami buat. Jadi di program kami mengusung tema bahaya barang-barang terlarang seperti rokok, vape, dan narkoba di lingkungan sekolah. Jadi untuk programnya kami ada 2 program, yaitu program School Safety Check, yaitu pemeriksaan tas siswa secara acak bersama pihak kesiswaan untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti vape, rokok, dan narkoba, atau mungkin biasa kita sebutnya ini razia tas. Yang kedua juga ada Youth Care Movement, gerakan siswa sebagai peer education untuk saling mengedukasi, mengingatkan, dan membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Ini jadi yang bergerak itu lingkungan sepergaulannya, kayak teman antar teman atau dekel dengan kakak kelas gitu Bu, kira-kira. Terus kenapa kita mengambil tema ini? Karena kalau menurut data Fakta Remaja Indonesia tahun 2023 sampai 2025, 7,4% usia remaja 10 sampai 11 tahun itu sudah merokok dan terus mengalami kenaikan sampai angkanya itu menyentuh 8,41% di tahun 2025. Lalu 10,5%-nya itu adalah pengguna rokok elektrik atau vape. Itu tertingginya itu di kelompok umur 15 sampai 19 tahun, artinya masih usia-usia remaja. Dan 2 sampai 3 juta remaja itu terlibat penyalahgunaan narkoba, dengan sebagian besar masih berada di usia pelajar. Tuh. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu, menurut Ibu apakah pendekatan melalui teman sebaya seperti dalam program Youth Care Movement atau melalui pengawasan seperti sekolah safety check lebih efektif dalam membentuk perilaku positif siswa? Mohon penjelasannya. Ya, baik ya. Kalau menurut Ibu, program yang kalian buat ini adalah cukup efektif ya untuk di sekolah kita. Karena dengan program School Safety Check itu berarti ada razia ya, kalau bahasa ininya razia. Razia itu biasanya di sekolah kita akan dilakukan mungkin setahun sekali ya per kelas gitu. Itu pun tidak semuanya. Kemudian dengan program yang kedua yaitu Youth Care Movement, ini biasanya ada penyampaian atau untuk mengingatkan dari teman sebaya, itu biasanya lebih mudah diserap oleh teman-temannya dibandingkan dari orang tua ataupun dari guru sekalipun. Jadi ini cukup efektif ya untuk sekolah kita. Selanjutnya bertanya lagi Bu, bagaimana peran BK dalam mendukung pelaksanaan program ini, baik bagi siswa yang terlibat maupun yang membutuhkan pendampingan? Kalau untuk BK ya baik-baik saja ya. Misalkan sebetulnya BK sendiri sih memang bukan baik-baik aja untuk razia ya. Untuk razia terkadang ya tidak mengizinkan gitu ya. Tapi karena ini program sekolah yang dipegang oleh kesiswaan, yang dimana harus ada dan harus dilaksanakan, ya BK ngikutin aja seperti itu agar memang anaknya lebih waspada lagi. Kemudian dengan program teman sebaya ini cukup bagus, sangat mendukung kalau dari BK gitu ya. Apabila terdapat siswa yang terjaring dalam school safety check, bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh BK Bu? Nah, biasanya kalau misalkan dari kesiswaan ada yang terjaring ya, misalkan membawa sesuatu, itu pasti penanganannya di BK. Kalau ibu sendiri, ya anak duduk dulu, apalagi kalau penanganannya saat itu mungkin dikasih minum dulu biar tenang dulu anaknya. Setelah itu ibu mendengarkan cerita kenapa mereka membawa barang yang terlarang ke sekolah ini.
pertama-tama cukup mendengarkan saja supaya dia tuh cerita dengan kejujurannya. Setelah itu mungkin ada pembinaan ya. Selain pembinaan untuk hal yang positif, mungkin ibu akan mengarahkan dulu karena dengan barang yang dibawa itu banyak negatifnya, mungkin akan dijelaskan dulu terlebih dahulu seperti itu. Izin melanjutkan ya Bu. Apakah program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya vape, rokok, dan narkoba? Bagaimana pandangan Ibu? Ya, sangat membantu. Tapi tergantung siswa itu sendiri ya. Kalau sudah terbiasa merokok, dia pasti akan mencari kesempatan dimanapun dia berada, apalagi di luar lingkungan sekolah. Terkadang di sekolah pun mereka kalau sudah biasa ya mencuri waktu. Misalkan di mana ada ruang yang memberikan peluang untuk dia untuk merokok, ya pastinya merokok ya. Kemudian memang dengan program ini sangat bagus, yaitu kalau memang dirinya sendiri sadar, itu kalau program ini diterapkan di sekolah ya berubah pastinya, karena segala sesuatu berubah itu tergantung dari dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, tetapi kami sebagai pendidik pasti selalu mengingatkan ke hal-hal yang baik seperti itu ya Nak ya. Selanjutnya menurut Ibu, apakah terdapat dampak psikologis yang mungkin dialami siswa saat dilakukan pemeriksaan tas? Bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, kalau masalah apakah anak itu kena psikologis atau tidak ya, menurut Ibu, kalau pas lagi razia, bila anak tersebut tidak membawa apa-apa, ya santai aja, ikhlas, pasrah, disuruh ke depan, barangnya ditinggal, tasnya ditinggal, kemudian biasanya digeledah dulu ya, guru yang laki-laki memeriksa laki-laki kan dari saku, dari kantong celana dan sebagainya, ya pasrah saja gitu. Lain halnya yang terkena psikologi itu yang biasa membawa, dia merasa ketakutan, merasa terancam, dirinya tidak nyaman ya, pastinya sekolah ini ada aturan-aturannya. Kalau membawa rokok prosesnya seperti apa, atau membawa zat-zat kimia yang terlarang, pasti ada lagi poinnya seperti itu pasti mentalnya itu kena ya. Walaupun nanti pembinaannya itu sangat luas juga, mungkin bisa dipanggil orang tuanya, itu terlebih sangat terpukul lah mentalnya. Kalau tugas ibu sih ibaratnya pastinya menenangkan walaupun diselipin ibaratnya, Nak, kedepannya nggak boleh seperti ini, supaya hidup kamu tuh lebih aman, lebih sehat terutama ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai efektivitas kedua program ini dalam jangka panjang, serta hal apa yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut Ibu, dua program ini sudah cukup kalau dijalankan, ya Nak ya, karena yaitu dengan teman sharing gitu ya, atau ada wadahnya seperti OSIS misalkan ya. OSIS mengadakan penyuluhan ke tiap kelas, misalkan bulan ini mengadakan penyuluhannya misalkan stop merokok seperti itu. Terus bulan berikutnya ganti lagi temanya. Itu sangat membantu, sangat membangun dan sangat mengingatkan kepada anak-anaknya. Kalau masalah razia itu memang sebetulnya ya kurang bagus, tapi kan terkadang ya itu untuk ngegeratak aja gitu, supaya yang tadinya bawa walaupun tidak ketahuan besoknya lagi jerak tidak membawa, seperti itu aja ya. Jadi ini sangat bagus, dan mungkin perlu ditambahkan lagi, biasanya sekolah itu mengadakan kunjungan dari BNN ya. Nah, dari BNN itu sangat penjelasannya itu sangat terperinci, dari misalkan sebatang rokok aja itu mengandung zat kimianya tuh banyak sekali ya, yang merugikan tubuh kita, sampai ada yang meninggal ya, dan sebagainya lah, dan penyakit-penyakit yang terjangkit di dalam tubuh. Itu lebih bagus bila disampaikan oleh petugas yang bersangkutan dan mempunyai badan perlindungan dari pemerintah. Seperti itu ya Nak ya. Baik Bu, mungkin cukup sekian dari kita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai Ibu.
sama-sama ya Naya. Terus kalian berjuang untuk memotivasi, saling memotivasi sesama teman supaya kalian tetap sehat, menjadi pelajar yang sehat, pelajar yang punya cita-cita di masa depan ya.